Iya. bercollaboration Jadi gitu ya. menimbulkan amonia Oke, yang bikin baik. hidung kita Menjadi tambah pesek. Iya. Salam pemuda, halo, apa kabar? Gimana keadaannya hari ini? Sehat ya? Tetap semangat di akhir-akhir sih harapannya, karena PPKM saya sangat berharap segera akan berlalu dan teman-teman para pelaku usaha di Yogyakarta atau mungkin yang sedang menyaksikan channel YouTube saya bisa segera move dan bisa kembali seperti sedia kala. Yang pasti salah satu yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada di rumah adalah vaksin, karena itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk segera menjadikan Indonesia jauh lebih sehat ya. Dan hari ini sangat luar biasa sekali untuk bintang tamu di Deddy Romero Official, karena yang datang ini adalah sosok yang bisa bertahan di tengah pandemi, tapi dengan banyak sekali inovasi yang dia lakukan. Dan ini adalah salah satu pemudi, wah kemarin cowok-cowok, sekarang giliran ceweknya yang beraksi nih ya. Salah satu perempuan hebat, ibu rumah tangga, womanpreneur lebih tepatnya. Berikan aplaus untuk teman saya, ada Vera. Sehat Vera? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berseri-seri lu mukanya hari ini. Kebetulan. Hari ini datang sama siapa? Sendiri kebetulan Kak. Kelihatan banget kalau pendekar kemana-mana bawanya sendiri ya. Iya, kalau bawa anak nanti nggak kelihatan dong. Jadi yang diobrolin beda ya nanti ya. Iya. Oke, jadi teman-teman yang di rumah, Vera ini adalah pemenang dari Lomba Wirausaha Pemuda di tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersama Ibi Bantul. Waktu itu kategorinya adalah Bidang pangan. bidang pangan, kelihatan ya. Hari ini ada dua subur karena dua-duanya adalah bakul sego begitu ya. Iya, betul. Waktu itu yang diangkat adalah Mides sama Marianti Garden waktu itu. Mides sama Marianti Iya. Garden. Jadi midesnya adalah mides yang kayak pundong atau Iya, seperti di Bundong. Jadi Mm-mm. kita lebih ke pengolahannya sih Kak. Jadi bukan yang buat bagaimana how to production itu, tapi cara lebih ke pengolahannya. Iya. Jadi ready to eat, Ya. langsung bisa dimakan Betul. begitu ya. Terus bagaimana kabarnya dengan Marianti Garden dan midesnya selama beberapa bulan terakhir ini? Jadi pas PPKM level 4 ini kita bener-bener close. Jadi kemarin kita sempat buka, sempat tutup gitu. Terus lebaran kemarin emang peningkatannya lumayan banget. Omset ya, maksudnya kita masih buka itu, tapi setelah lebaran kita bener-bener close karena ya perlu diketahui kalau misalkan di Bantul ini kan jam 8 udah tutup, harus Iya. tutup. Kalau bakmi jam 8 Jalan-jalan, tutup, jalan-jalan juga udah ditutup, otomatis orang mobilitasnya juga berkurang. Betul. Sementara kalau bakmi, Kalau bakmi jam 10, jam 8 udah tutup ya. Wassalam, Bakmi. soalnya kita buka habis maghrib Kak. iya habis maghrib jam 8 tutup, baru Iya. baru manasi arengnya aja udah Iya. bubar gasi ya. Arangnya belum sampai habis aja Oh, udah suruh bubar, ya sudahlah Oh, kita tutup itu. Tapi untuk Marianti Garden sendiri sampai sekarang masih buka. Jadi setiap bulan alhamdulillah kita masih tetap ada wedding, ada yang engagement gitu-gitu, tapi kita batasi dan kita pasti izin ke Satgas, terus dapat izin dari kecamatan, Pak Lurah, Pak Dukung, warga setempat tetap oke, tapi dengan take away. Rempong juga ya Wak ya. Sangat rempong karena kita izin dari RT sampai nanti ke Koramil dan lain sebagainya. Serius? Iya, Sampai sampai segitunya. segitunya. Dan Pak RT-nya tempat saya kan 2, jadi yang satu nggak bisa ya ini ngurus izinnya sampai 1 minggu. Oh, Sampai gitu. 1 minggu. Tapi alhamdulillah tetap ada, walaupun memang secara jumlahnya berkurang. Iya, betul. Otomatis dutranya juga berkurang. Ya, Biasanya lumayan bisa lah. sampai puluhan, sekarang puluhan Cuma ya 50, 30, 50, 100, tapi kalau sekarang take away kita masih agak selamat karena kan per sesi, jadi per 30 menit itu kita bisa 30 undangan atau 60 packs. Tapi kalau dulu kan prasmanan itu 600 orang masih bisa di garden, tapi kalau sekarang cuma boleh 400 pack aja. Tapi dengan sesi, jadi undangannya ya emang agak repot, nanti dibikin yang per 30 menit 30 orang gitu. Jadi yang datang juga harus disiplin. You datang jam segitu ya, you diundang jam segitu, you ya juga datangnya juga jam segitu iya, gitu ya. betul. Oke. Terus
Kalau biasanya sebulan sebelum pandemi kalau di Marianti bisa sampai berapa kali? Seminggu 2 kali, jadi maksimal Seminggu 2 kali, iya, Wak. seminggu bisa 2 kali. Rame ya. Lumayan, Terus? engagement sama ini wedding. Tapi kalau ya sekarang cuman 1-2 gitu, makanya terus agak beralih kan. Oke, Ya. kalau ngomongin soal beralih, terus akhirnya apa sih yang dilakukan oleh seorang Vera Kalau untuk biar tetap dapurnya mengepul? jadi saya bikin kandang kambing, Kak. Hmm? Jadi namanya Asia Goat Farm. Itu emang inovasi yang kita bikin bener-bener waktu pandemi. Jadi itu Desember 2020. Desember 20 akhirnya beternak kambing. Betul. Ide awalnya dari mana sih? Itu sebenarnya awal saya dan suami itu suka kambing, tapi memang belum setahun itu pengen tuh kita nyari-nyari info gitu-gitu, main ke peternak-peternak di desa gitu, yang pelihara cuma 1-2 gitu. Kambingnya pelihara 5 wes ketok akeh gitu kan. Nah, terus habis itu kita masih belajar soal pakan dan lain sebagainya. Ternyata malah ini karena waktu itu belum pandemi, jadi Kak kerjaan masih banyak nih, nggak bisa ngehandle. Tapi pas pandemi bener-bener sepi, terus yaudah deh kita dari aku tabungan tersisa, suami tabungan tersisa, akhirnya kita bikin Asia Goat Farm itu. Dan itu bener-bener bikin sendiri sampai ya wis lah bentuknya jadi kayak gini, makan nggak teratur gitu, nggak teratur iya. Gue nggak mungkin dari tadi loh ya. Ngomongnya sumber juga berdua ya kan. Kalau akhirnya gitu. Ya secara lah teman-teman kadang pada komen gini, Vera, gitu tambah ya. hitam, tambah gemuk gini ya sudahlah, mau ngomongin gitu ya nggak apa-apa, yang penting yang penting rekening bank you dan suami yang tahu ya, Wak ya. Bener, kalau aku cukup setuju. Nah, kalau ngomong skincare badan bagus, besok-besok bisa lagi besok lah. bisa investasinya besok setelah tapi ketika kita di pandemi, selamat dulu lah. Betul, ketika pandemi kita tetap bisa berbisnis, kita tetap punya karyawan, bisa gaji orang lain. Betul. Itu poin yang utama. Dan ngangsur nggak sih kalau Vera? Alhamdulillah. Ngeri, sultan loh ya. Ya prihatin soalnya Kak. Kenapa kalau nggak ada yang aku nggak beli. Tapi kalau misal yang penting susu anak, pampers anak, itu yang utama. Itu yang utama. Soalnya ya gimana? Yang penting suami saya kan masih ada kerjaan tetap, jadi ya pakai itu masih bisa cukup lah setiap hari. Tapi ya itu tadi, sebenarnya kalau kita berbisnis tuh, saya kenal dengan Vera ini memang lebih ke aspek kemanfaatannya kita ya. Jadi bukan sekedar kita punya bisnis terus untuk memperkaya diri sendiri, kayaknya enggak ya Beb ya. Malah itu aku karena teman-teman di dekor pada nggak ada kerjaan Kak, jadi aku juga bingung, aku nggak. Justru malah yang di kandang-kandang itu yang biasanya teman-teman dekor. Iya, jadi sampai sekarang tuh kalau pagi yang bikin produksi dekor, walaupun masih kecil-kecilan, kalau nggak ya kita beresin kandang gitu, terus habis itu nanti malam tidur di situ. Kalau Sabtu Minggu ya kita dekor. Nanti aku yang jaga kandang kan harus tertunggu tuh malam hari harus ditunggu karena di tengah sawah. Itu aku gantian warga sekitar yang nanti aku minta tolong untuk nungguin raketan cuma yang sedikit-sedikit gitu. Tapi yang penting teman-teman ada kerjaan tetap. Awalnya malah dan mereka nyaman. Iya. Dan mereka nggak keberatan akhirnya dari yang pegang bunga-bunga cantik, nah nih terus tiba-tiba pegang mutiara hitam, ngombor gitu. Iya. Aku sempat baca beberapa berita, bahkan sampai ke berita internasional soal inovasi yang dilakukan oleh Vera. Apa sih yang membedakan tadi Goat Farm, bener ya menyebutnya? Goat Farm itu dengan beberapa peternak kambing yang lain. Jadi kalau tempat saya itu menggunakan sistem zero waste farming. Jadi sampahnya tidak ada sama sekali, tidak ada limbah sama sekali. Limbah, benar. Ya, betul. Jadi, karena diapain lagi? Karena kalau untuk bulunya, jadi kalau untuk penggemukan kita kan ada breeding, fattening, sama trading ya. Kalau fattening, whitening, itu kambingnya lebih white daripada saya. Kayaknya segitu ya, bersih-bersih gitu ya. Jadi itu benar-benar tidak ada sampah yang saya buang untuk mengotori lingkungan sekitar. Jadi bye-bye yang namanya kandang mau ngambu inti, bau besi, kalau ke tempat saya rengus, hampir tidak ada. Karena bulu kita cukur, lalu nanti kita akan olah, kita cuci, lalu untuk mau bikin boneka. Kurang ajar loh gue. Dia ngomongnya keripik, mau mikir babi. Bulu. Parah. Dicuci terus jadi apa? Nah, sementara kita belum ada pembinaan kan Kak. Jadi kalau misalkan kayak di Jawa Barat gitu, mereka bisa bikin boneka. Tapi kalau sekarang saya baru nyari-nyari info juga gimana caranya biar bulu itu bisa jadi boneka. Tapi sekarang udah tak cuci, udah tak simpan, nggak bau. Nah, terus habis jadi sementara Vera juga punya gudang
Bulu bulu kambing. ya yang ada di bakur-bakur kalau ke kandang saya Serius? ada, itu udah bersih. Jadi ketika besok saya sudah bisa ngolah, saya udah nggak usah susah tuh ngumpulin bulu-bulu kambing. Oh, Gitu. terus terus itu baru bulunya. iya bulunya, Terus? terus kohenya itu Oh iya, Bang. kotoran hewan. Oh iya, kok. Iya, jadi kan kita Emang kamu tahu kohe? Ini tadi. Iya, tapi sebenarnya belum tahu kan? Sama kayak oh ada kohe ini kotoran hewan. ya Oke. kotoran hewan itu kan sebenarnya ada urin yang padat sama cair. Yang padat itu yang kohe dasar tadi, yang mutiara hitam Yang itu mutiara tadi. hitam dari Sabtu Dadi Iya. tadi ya. Oke. Kambing ininya di mana? Ininya apa? Kandangnya? Keongan Kidul. Oh, di sama Keongan di Kidul. Bantul. Oke, Ya, oke. samping lapangan. Pokoknya kalau ada kandang baja ringan yang tingkat yang di situ tuh. Terus Terus habis itu kohenya, terus kohenya tadi yang mutiara jadi kita olah jadi pupuk kompos. oke. Nanti kita campur E4 sama sisa-sisa bahan pakan, rumput-rumput gitu kita olah tuh di tong gitu jadi satu. Itu yang sudah diolah harganya lebih tinggi 2 kali lipatnya. Tapi kalau misalkan para petani di sekitar kan sawah-sawah semua tuh tempat saya kan. Kiwat tengah di kandangmu kan? Betul, kalau mau beli monggo. Tapi kalau misalkan mau barter monggo. Jadi misalkan yang penting kalau barter tuh gini, nanti ada untuk teman-teman lah di kandang, misalkan mereka panen jagung ya nanti dikeilah sak kresek, nanti silakan ambil kohe dari kita. Tapi kalau misalkan mau dibeli tapi akadnya ini ya apa namanya, nggak kita jualan kohe gitu, kotoran hewan nggak boleh kan kita jual, jadi akadnya kita jual pupuk kandang gitu. Jadi pintar ya wedhus ya. Wedhus iso diatur ngopo ora iso diatur ya. Kok Jadi ya kalau aku berarti terus ada jambannya ngono atau apa ya tetap dia Enggak. nelek sak nggon-nggon. jadi dia nanti akan ada insect net. Jadi dari kandangku kan itu tingginya 1,5 meter tuh dari tanah. Nah nanti itu dia udah dronjong sendiri tuh kan. Gilin. Iya, gelinding. Si mutiara Majalintanya tadi. Iya, jadi dia Terus? turun sendiri. Nanti di sana ada kayak tampungan gitu, kita dari talang air. Udah nanti kita tinggal serok gitu aja, terus kita masukin bakor, satu saknya udah ada harganya sendiri. Jadi kita nggak bikin limbah di tanah, nggak bikin limbah untuk Enggak bakar ganggu kita. yang lagi derep atau lagi gosro di sawah ya. Malah mereka pada ya minta lah kalau misalkan Inovasi. ini monggo, kalau misalkan mau beli monggo. Terus si ini PPS-nya kohenya yang cair kok yang cara aku belum atau pakai pispot? Enggak ya. pakai pampers nanti. Masa yang aku Kalau yang cairnya ini apa namanya? Aku belum ngumpulin Kak, karena untuk biayanya itu kan agak tinggi. Jadi pakai fiber gelombang gitu itu biayanya hampir 5 jutaan. Aku tapi tetap dronjong dari siji sama kohe yang padat. enggak, dia turun ke tanah. Oh, tanah. Tapi dia apa namanya nggak bikin bau. Kenapa? Karena kalau kohe itu kalau nggak kecampur kalau yang cair nggak kecampur sama yang padat dia nggak bau. Tapi kalau kecampur sama yang padat terus keinjek-injek ternak Oh, dia bau. saya marake pesing ngono Iya. kayak karena antara yang padat dan cair tercampur. featuring. Iya. bercollaboration Jadi gitu ya. menimbulkan amonia Oke, yang bikin baik. hidung kita Menjadi jadi tambah pesek. Iya. Oh gitu. Terus kalau aku pernah beberapa kali lihat di story WhatsApp-nya kami itu kok itu ada apa sih yang Fermentasi. aku nggak tahu yang buat pakan Iya, si kambingnya itu fermentasi. apa? Jadi dia itu tebon jagung. Itu kita olah Tebon sendiri. jagung, Tebon basah apa jagung. kering kayak? Jadi kering. Kering. Tebon Oke. jagung yang itu tuh limbah petani Kak, di samping situ kan nanam jagung tuh. Oh, oh. Sebenarnya limbah apapun bisa, bahkan kalau Kak Dero halamannya kan luas tuh, Sultan Bantul, ya kan? Enak kalau aku bisa jadi anggota dewan. Iya. Jadi semua amin oh jadi diciprati. Nah apa namanya itu nanti bisa kita dicoper gitu, nanti Dicoper gitu kan Pak? dicoper itu kayak digiling, jadi Oke. kayak mesin giling tapi kita mini gitu. Kita juga produksi choppernya itu. Nah nanti bisa untuk pakan, jadi kita olah, kita fermentasi selama 14 hari. Nah tebon jagung itu kan kalau di apa namanya di sekitar itu cuma dibuang, dibakar. Iya, kadang ditumpuk kayak gitu, Ditumpuk buat jadi salam. kalengan. Nah Oh Allah, benar-benar itu menjadi suatu ide dari si Vera dan tim untuk menjadi pakan ternak. Iya. Campurannya apa? Itu pakai garam, terus habis itu E4 sama air. Jadi kita chopper dulu tuh semuanya. Misalkan lahan 500 meter punya tetangga, langsung kita babati gitu. Terus kita chopper, kita campur E4, air sama tetes tebu sama garam. Udah nanti dicampur gitu aja. Terus habis itu nanti disemprot-semprot ke fermentasi tadi. Oh, Terus habis itu kita masukkan ke tong atau plastik, tapi dia harus anaerob. Jadi harus dipadetin bener-bener selama 14 hari minimal.
itu bisa tahan sampai 1 tahun. Itu doyan apa wedhus sih? Doyan banget kak. Tapi emang nggak boleh untuk yang wedhus betina. Kalau wedhus betina nanti dia kan panas karena ada fermentasi dari E4 sama tetes tebu tadi. Nah itu nanti bisa keguguran. Gitu. Gak kira tuh. Iya. Sakit. Jadi cuma bisa buat yang cowok. Terus yang pere tetap direct kayak biasa. Iya, sama kita kasih kleci gitu-gitu lah. Pakai kleci. Kleci. Oke. Oh gitu ya. Iya. Terus itu ngirit makanan banget. Kemarin sampai berapa puluh juta waktu kurban? Kasih bocorannya dong. Iya, kalau kita range harganya kan 1.800.000 sampai ada yang 11 jutaan. Satu ekor. Nah, itu yang beli Pak Wamenkumham Prof Edi. Oh iya itu masih saudara aku iya. Satu Nabi Adam waktu itu iya. Oh beli di tempatmu. Iya, Dia ngomong waktu ke Bangkau nggak bisa nemenin sih. Oh tuh beli kambing di tempat. Iya kayaknya. Nah itu terus paling mahal kemarin kita jual 11, terus kita bisa ngejual tuh ya ambillah rata-rata 2,5 gitulah ya. Dikali 2,5 juta. Terus dikali kira-kira ya 100 kambing, bisa hitung sendiri. Lurus tengah, oke banget ya. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Oke, Vera ini mungkin untuk beberapa teman-teman di Bantul cukup banyak yang udah kenal. Karena juga kategori salah satu Trah Sultan juga ya. Sekolah di Bantul, SD Bantul, SMP salah satu Trah Sultan di Bantul. Tapi mau menceburkan Nyon Sewu ya, selama ini konotasinya adalah ternak itu yo ngono kae terus gitu ya, iki ngopo sih wong dari segi finansial sebenarnya sih sebenarnya kalau perempuan apalagi kamu generasi emak milenial itu kan tinggal minta laki aja bisa, tapi pada kenyataannya Vera terjun langsung di lapangan, latar belakang ekonomi juga sebenarnya minta bapak ibu juga sebenarnya misalnya masih mampu gitu loh. Tapi ngapain juga harus sampai bahkan kayaknya S2 juga ya pendidikan kamu. Sampai beternak kambing itu sebenarnya apa sih motivasi terbesar dari si Vera ini kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri minta orang tua dari SMP malu Kak. Maksudnya kalau nggak dikasih ya udah aku nggak minta Gemes gitu. aja. Iya, Terus kenapa ngutil, maling kok enggak? Jadi dari dulu tuh udah dari SD malahan Kak. Dari kelas 3 SD aku udah mulai jualan. Dulu tuh kalau ibu suka bikin kacang bawang, tak plastiki Kak, tak tol. Di SD, kalau SD Bantul Timur, kalau ada teman-teman yang lihat dari SD Bantul Timur pasti tahu. Aku jualan ikan apa gepi, terus kayak yang cedol tapi warna-warni itu loh, kayak yang gendut perutnya kayak kita, tapi warna-warni. Tentunya ada yang lebih gede di sana. Itu udah jualan dari kelas 3 kelas SD. 3 SD. Jadi emang dari dulu senang jualan. Ya. Bahkan kalau sekarang jualan tuh kan ada timku sendiri yang istilahnya pegang uang. Aku tuh masih senang jualan aja. Jadi kak kalau aku jual sesuatu tuh kak seneng aja gitu loh kak, sekecil apapun itu, raketan cuma 5.000 aku bisa ngejual 5.000 aja, aku tiap hari udah seneng. Jadi tiap hari biar tetap ada pemasukan, tapi emang harus seneng dulu sih. Kalau udah kepaksa ya mau dimodalin berapa iya bener banget. Dan kalau naluri ngutil mah mau dia dapat modal berapa aja tetap nggak bisa ya Vera ya. Oke. Semangat entrepreneur dari seorang Vera diturunin nggak sih ke babynya? Nah, sekarang iya sih kayaknya dia udah mulai deh. Jadi dia kayak kalau misalkan di toko di Seroja atau di Jogja For Market, kebetulan kan ini aku bawa salah satu sampel Jogja For Market ini yang dulu sempat tutup karena pandemi juga nggak ada yang beli. Jadi jual bunga? Iya jual bunga fresh flower gini sama bunga papan gitu. Nah ini kita mulai buka lagi baru 1 bulanan. Tuh dia udah mulai kalau misalkan ngambil gitu, Mbak mau beli nggak? Ini loh, Mbak beli dong gitu, Kak sama karyawan-karyawan. Jadi kayaknya dia udah mulai naluri pebakulannya udah ada nurun dari emaknya ya. Oke, baik. Jadi kalau saat ini berarti di tahun 2021 karena kan kita ada jejak digital. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi kalau kita udah menua. Jadi tahun 2021 seorang Vera punya bisnis apa aja sekarang? Kalau sekarang Seroja Meat Shop. Itu berarti jualan daging. Iya kita daging impor. Iya betul. Dari yang suka barbeque-nan kayak gitu ya. Betul. Oke. Di situ udah include apa aja kalau di apa tadi Seroja Meat Shop. Nah, itu ada apa aja?
kita ada US beef itu kita datengin dari Amerika, terus habis itu Australia beef, terus ada salmon Atlantik gitu, terus bakso yang kita dari warga sekitar, ada lokal, ada yang kita impor juga dari, terus daging-daging macam-macam sih Kak, itu ada lamb, ada kambing gitu juga. Berarti perdagingan komplit ya. Betul, kalau lamb itu kita dari luar, kalau lokalan kita ngambil dari peternakan sendiri. Terus selain Seroja ada apa lagi? Seroja, terus ini Jogja Flower Market, terus Mana Dekor, Marianti Garden, terus apa ya, apotik, tapi itu sama adik sih kalau itu lokal farma itu, yang itu baru juga, yang pandemi ini ya wis lah komen kayaknya kok melihat peluang di situ ya wis lah. Pokoknya aja, apalagi sekarang kalau memang di tengah pandemi perobatan atau terkait dengan chemical memang cukup menjanjikan ya. Ya kita tawarinnya semoga semuanya sehat, jadi belinya vitamin jangan obat gitu. Betul, jadi yang saya promo, saya nggak pernah tuh di WA promo obat gitu enggak, tapi pasti vitamin. Beli vitamin, lebih baik mencegah daripada mengobati. Beli vitamin di Lokal Farma. Kecok nih, ada di sebelah timur perempatan Mandi, terus di apa namanya Sorobayan sama Sorobayan sana. Pasar ya, jadi samping pasar Sorobayan selatannya. Sama di dekat Gua Selarong itu Kak. Pajangan. Oke, baik, terakhir sebelum kita akan mengakhiri obrolan kita hari ini, pesan untuk emak-emak milenial yang mungkin seusia dari Vera, atau mungkin ibu-ibu yang di rumah pengen sekeren kayak Vera, mungkin ada pesan khusus yang bisa disampaikan, silakan. Pokoknya kalau mau memulai usaha harus dari hati, terus jangan pernah terpaksa. Kalau terpaksa atau cuman karena gengsi, semuanya nggak akan berjalan lancar. Saya yang sudah membuktikan, cuman buat gengsi ketika dulu masih kuliah sambil bisnis, ya bubar semua, mau dimodalin berapa aja bubar. Tapi kalau sekarang kayak dekor, kayak Jogja Flower Market gitu, dengan modal yang seminim-minimnya, cuman berapa sih dulu waktu Jogja Flower Market itu cuman 30.000 lah modalnya, nggak sampai 100.000, ya bisa jalan alhamdulillah sampai sekarang. Eksis, apalagi dengan pandemi dengan banyak sekali pressure di mana-mana begitu ya. Oke, terima kasih Vera, adikku tersayang, sudah mampir di Optimis, obrolan seputar bisnis termanis ya. Sukses selalu, salam untuk keluarga, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Terima kasih buat yang udah nyimak Deddy Romero. Kita akan ketemu dengan narasumber yang amazingnya ini. Tetap di Optimis, obrolan seputar bisnis termanis. Bye bye.